Assalamualaikum adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga adik-adik tetap sehat ya. Video kali ini tentang materi kelas 7, yaitu tata surya. Ayo belajar tata surya bersama Ibu Hikmah. Ibu mulai saja ya. Sebelum Ibu membahas tentang materi tata surya, kalian harus mengetahui kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran. Pada kompetensi inti, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Pada kompetensi dasar, menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan, serta dampaknya bagi kehidupan bumi. Menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan di bumi berdasarkan hasil penelusuran berbagai sumber informasi. Pada tujuan pembelajaran, melalui pengamatan video dalam grup WhatsApp, peserta didik dapat mendeskripsikan komponen tata surya dengan benar, mendeskripsikan gerak planet pada orbit tata surya dengan benar, mendeskripsikan gerak rotasi dan revolusi bumi, serta dampak peristiwa yang diakibatkannya terhadap kehidupan bumi dengan benar. Melakukan diskusi kelompok untuk menyelidiki dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi dengan benar. Menyajikan hasil diskusi dalam bentuk laporan tertulis dengan benar. Sekarang, Ibu akan membahas tentang isi materinya. Adik-adik, jangan lupa untuk mencatat dan menggali informasi apa saja pada materi ini ya. Perhatikan gambar berikut. Benda langit apa saja yang termasuk ke dalam anggota tata surya? Bagaimana dengan pergerakan planet bumi pada tata surya? Mari kita pelajari materi tata surya dalam video ini ya. Ini adalah peta konsep, yaitu topik-topik materi tata surya yang akan dibahas nanti. Dimulai dari tata surya sampai pergerakan rotasi dan revolusi bumi serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Tata surya adalah susunan benda-benda langit seperti matahari dan anggota tata surya yaitu planet, asteroid, komet, meteor, dan satelit yang bergerak mengelilingi matahari. Matahari sebagai pusat tata surya dan benda langit lainnya seperti planet, satelit, asteroid, komet, dan meteor bergerak mengelilingi matahari. Nah, ini adalah gambar matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang nampak begitu besar dan panas dibandingkan bintang lainnya karena jaraknya begitu dekat dengan bumi. Matahari begitu panas sehingga dapat menghasilkan cahaya sendiri, berbeda dengan planet. Susunan matahari antara lain: 1. Inti matahari, 2. Fotosfer, 3. Kromosfer, dan 4. korona. Planet. Planet merupakan benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, namun mendapat pantulan dari cahaya bintang yang diterimanya seperti pantulan dari sinar matahari ke bumi. Kalian bisa memperhatikan gambar yang ada pada video. Planet terbagi menjadi 2,
Ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam nama lainnya adalah planet terestrial. Letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, dan memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali. Contohnya, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar atau nama lainnya adalah planet Jovian yang letaknya jauh dari matahari, berukuran besar, serta memiliki banyak satelit. Contohnya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sebutkan nama-nama planet yang kalian ketahui. Ayo tebak. Nama-nama planet. Planet apakah ini? Tepat. Planet ini adalah Merkurius. Setelah ini, planet apa ya? Venus. Lalu, planet ketiga? Betul sekali, yaitu planet Bumi. Selanjutnya ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kenapa Pluto tidak termasuk planet dalam tata surya? Ayo tebak. Jawabannya adalah benda langit dikatakan planet harus memiliki 3 syarat, yaitu pertama berbentuk bola, kedua mengorbit matahari, ketiga membersihkan orbitnya dari benda-benda lain di sekitarnya. Pluto memenuhi syarat ke-1 dan kedua. Namun, planet ini tidak mampu membersihkan orbitnya. Hal ini yang menyebabkan Pluto tidak termasuk ke dalam kategori sebuah planet. Selanjutnya ada asteroid. Asteroid terdiri dari batuan-batuan berukuran kecil yang mengelilingi matahari dengan mengikuti lintasan orbitnya. Terletak di antara orbit Mars dan Jupiter. Komet. Komet merupakan benda langit yang terdiri dari es yang sangat padat. Ketika mendekati matahari, komet mengeluarkan gas yang berbentuk kepala bercahaya dan semburan yang terlihat seperti ekor. Kalian bisa melihat pada gambar tersebut ya. Ini adalah komet Halley. Meteor. Meteor merupakan benda kecil di angkasa yang memasuki atmosfer bumi. Apabila meteor yang habis terbakar di atmosfer bumi, maka disebut meteorit. Adapun meteorit adalah meteor besar yang tidak habis terbakar di atmosfer bumi dan jatuh ke permukaan bumi. Meteor juga disebut sebagai bintang berekor. Kalian bisa menyaksikan meteor pada gambar berikut. Mari saksikan video berikut ini ya.
Kalian bisa melihat begitu indahnya bumi kita apabila dilihat dari luar angkasa. Wah, bumi kita sangat indah ya. Sekarang, mari membahas tentang bumi. Planet bumi adalah planet yang menjadi tempat tinggal bagi makhluk hidup di dalamnya, termasuk kamu. Bumi tidak bulat sempurna, tetapi agak lepas pada kedua kutubnya. Hal ini dibuktikan dengan ukuran jari-jari bumi di ekuator, yaitu sebesar 6.378,16 km. Sedangkan sumbu kutubnya 6.356,775 km. Bumi memiliki skala rotasi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kalau rotasi bumi yang diperlukan sekitar 23 jam di 56 menit. Bumi berotasi dari barat ke timur. Adapun akibat dari rotasi bumi antara lain, yang pertama, terjadinya siang dan malam. Pada bagian bumi yang menghadap matahari, akan terjadi siang hari, dan bagian bumi yang tidak menghadap matahari akan terjadi malam hari. Lalu yang kedua adalah terjadinya perbedaan waktu di setiap wilayah. Negara Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu. Waktu Indonesia bagian barat atau nama lainnya WIB, waktu Indonesia bagian tengah atau nama lainnya adalah WITA, dan waktu Indonesia bagian timur atau nama lainnya WIT. Sedangkan dunia dibagi menjadi 24 wilayah waktu. Lalu yang ketiga, terjadinya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ditunjukkan oleh adanya matahari yang seolah-olah bergerak mengelilingi bumi. Padahal sebenarnya bumi lah yang mengelilingi matahari. Yang keempat, adanya pembelokan arah arus laut. Dan kelima, adanya perbedaan percepatan gravitasi bumi. Lalu kita akan membahas tentang revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan perputaran peredaran bumi yang mengelilingi matahari. Skala revolusi bumi sekitar 365,25 hari atau 1 tahun. Akibat dari revolusi bumi yaitu sebagai berikut. 1. Perbedaan lama waktu siang dan malam. Negara Indonesia mengalami waktu siang dan malam hari hampir sama. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di daerah khatulistiwa, sedangkan daerah yang mendekati kutub pada musim dingin akan mengalami waktu siang yang lebih singkat dibanding dengan waktu malam. Namun kondisi sebaliknya terjadi pada musim panas. Waktu siang akan lebih lama dibandingkan waktu malam. Selanjutnya, yang kedua adanya terjadinya gerak semu tahunan matahari. Hal ini dapat menyebabkan sewaktu-waktu matahari terbit dari timur agak sedikit ke utara, namun waktu lainnya matahari terbit dari timur agak sedikit ke selatan. Yang ketiga, terjadinya pergantian musim. Indonesia hanya memiliki 2 musim karena Indonesia terletak dari
garis khatulistiwa. Kedua musim ini adalah musim hujan dan musim kemarau. Beberapa negara yang dekat dengan daerah kutub memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Yang keempat, terbentuknya rasi bintang. Demikian penjelasan mengenai tata surya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.